Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar bagaimana membuat akun untuk pendataan non-ASN. Pertama-tama kita masuk ke websitenya, itu pendataan ASN BKN Go ID. Setelah itu kita klik pendataan non ASN. Nah, inilah tampilan aplikasi pendataan non ASN. Apa saja yang harus disiapkan? Itu pertama ijazah, yang kedua KTP, ya, yang ketiga SK pengangkatan, dan yang keempat adalah foto. Sebelum saya melanjutkan cara membuat akun untuk pendataan ASN, mari kita lihat dulu beberapa penyampaian atau persyaratan-persyaratan. Terlebih dahulu kita akan mengunjungi laman pendataan non-asn.bkn.go.id. Aplikasi pendataan tenaga non-ASN ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mendata pegawai tenaga non-ASN, baik itu yang bekerja di lingkungan pemerintah, pusat maupun daerah, yang telah dirilis oleh BKN berdasarkan surat Menpan RB nomor B/1511/M SM.0100/2022 tanggal 22 Juli tahun 2022. Selanjutnya, siapa saja tenaga non-ASN ini? Yaitu tenaga honorer kategori 2 yang terdapat dalam database nasional Badan Kepegawaian Negara, dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah, pusat maupun daerah. Lalu, apa saja syarat pendataan tenaga non-ASN tahun 2022 ini? Berdasarkan surat Menpan RB tersebut, yaitu ada 4 syarat, ya. Yang pertama, mendapatkan honorium dengan mekanisme pembayaran langsung, baik itu dari APBN untuk yang bekerja di instansi pusat dan APBD untuk yang bekerja di instansi daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga. Kemudian yang kedua, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Dan yang ketiga, telah bekerja paling singkat 1 tahun, ya, pada tanggal 31 Desember 2021. Dan yang terakhir, berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun terhitung 31 Desember 2021. Selanjutnya, pembuatan akun pada website atau aplikasi pendataan non-ASN ini bersifat wajib bagi tenaga non-ASN sebagai bentuk konfirmasi dan monitoring tenaga non-ASN akan datanya masing-masing. Namun, sebelum melakukan pembuatan akun, pastikan admin instansi masing-masing telah melakukan registrasi terhadap data kita atau mendaftarkan data kita. Dan kesesuaian NIK, nomor KK, dan nama serta tempat tanggal lahir yang tertera di KTP ini sudah sesuai dengan yang data yang ada dalam database Dukcapil, agar ketika kita melakukan pembuatan akun dan pengisian data tidak menemukan kendala. Namun jika kita mendapatkan permasalahan, kita bisa melakukan kontak terhadap layanan helpdesk Ditjen Dukcapil seperti yang tertera di sini. Berikutnya yang paling penting adalah dokumen yang kita persiapkan untuk perlengkapan data adalah SK pengangkatan atau SK kontrak kerja, kemudian bukti pembayaran honorium yang telah dibayarkan melalui APBD untuk daerah dan APBN untuk pusat, dan ijazah pendidikan terakhir yang kita miliki. Jika dokumen ini sudah lengkap, maka kita bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu
pembuatan akun pendataan non-ASN. Namun sekali lagi saya ingatkan, pastikan admin instansi masing-masing telah mendaftarkan data kita terlebih dahulu. Langkah selanjutnya adalah kita klik buat akun, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengisian data NIK, kemudian nomor kartu keluarga, nama lengkap sesuai yang tertera di KTP, tempat lahir, tanggal lahir, nomor handphone aktif, kemudian email aktif, dan mengetikkan kode CAPTCHA, lalu kita klik lanjutkan. Apabila kita belum terdaftar atau didaftarkan pada aplikasi oleh admin instansi, maka akan tertera notifikasi Anda belum didaftarkan oleh admin instansi. Maka kita silakan menghubungi atau melapor pada admin instansi tersebut. Namun jika sudah terdaftar oleh admin instansi, maka tampilannya akan seperti ini. Kita bisa melanjutkannya dengan mengupload scan KTP dengan ukuran maksimal 200 KB dan dalam bentuk file JPEG atau JPG ya. Kemudian mengupload swafoto dengan latar belakang biru dan dalam bentuk JPEG atau JPG dan ukuran juga maksimal 200 KB. Selanjutnya kita mengisi password dan konfirmasi password serta pertanyaan pengaman 1 beserta jawabannya dan pertanyaan pengaman 2 dan jawaban pengaman 2. Lalu langkah terakhir adalah mengisi kode CAPTCHA dan klik lanjutkan. Kemudian akan muncul tampilan untuk pengecekan data seperti contoh berikut ini. Kalau semua data tersebut sudah cocok, maka silakan kita pilih proses pembuatan akun. Kemudian akan muncul konfirmasi, maka kita pilih iya. Dan kita pilih cetak informasi pendaftaran. Kemudian hasilnya kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke menu login pada laman pendataan non-ASN bkn.go.id untuk mengupload ijazah dan berkas lainnya. Di sini kita login dengan nomor induk kependudukan atau NIK dan password yang telah kita buat tadi. Kemudian kita klik masuk. Kemudian kita diarahkan untuk mengunggah ijazah ya, dalam bentuk file PDF dengan ukuran minimal 100 KB dan maksimal 1 MB. Jika sukses, maka akan muncul notifikasi unggah ijazah berhasil dan kita klik baiklah. Selanjutnya kita diarahkan untuk mengisi data ijazah, data pribadi, dan data tempat tinggal atau domisili. Jangan sampai ada yang salah. Pastikan semua terisi dengan benar. Selanjutnya silahkan scroll ke bawah, kemudian kita isi kode CAPTCHA dan pilih selanjutnya. Maka muncul halaman seperti ini. Kita diarahkan untuk mengisi data riwayat hidup ya. Pastikan pengisian nomor SK, tanggal SK, dan tanggal mutasi dan lain sebagainya, termasuk instansi dan penempatannya serta jabatan ini terisi dengan benar. Jika sudah, silakan pilih simpan. Selanjutnya akan muncul tampilan resume seperti ini. Pastikan data-datanya cocok karena ini merupakan bagian akhir ya dari pengisian pendataan non-ASN. Lalu kita scroll ke bawah dan kita centang dan kita pilih akhiri proses pendataan. Muncul notifikasi seperti ini, kita pilih ya. Selanjutnya kita diarahkan ke laman resume seperti ini dan kita sudah bisa mencetak kartu pendataan tenaga non-ASN. Kemudian melakukan pencetakannya melalui printer. Demikian tutorialnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.